jalan pulang. Itu awalnya amal. Jamaknya a'mal. Semua perbuatan kita disebut dengan a'mal. Di dunia dinilai, di akhirat dihisab. Nah, apa yang jadi standar ukurannya hisab kita itu tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan Nabi dalam konteks kehidupan dunia kita. Di dunia kita dinilai, di akhirat kita dievaluasi, catatannya muncul. Maka standar penilaian itu, kata Nabi, menggunakan huruf ba, ada ikatannya. Ada kitab namanya Mughnil Labib an Kutubil A'arib, karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Di situ diuraikan dari mulai alif sampai ya. Apa maknanya? Alif ada berapa makna? Ba ada berapa makna? Sampai ya. Di kitab itu disebut huruf ba itu punya 14 makna. Ada ba'nya ghayah, ada ilsaq, ada musahabah, ada tab'id, ada istighraq, ada tahdid min duni tab'id, ada tahdid ya, ma'a tab'id. Paham? Tidak. Ada ba' taukid. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, ba'nya taukid. Bismillahirrahmanirrahim, ba'nya di situ ada musahabah, ada ilsaq, ada ghayah. Wamsahu biru'usikum saat wudu. Wudu itu ada 6 rukunnya, 4 basuhan pokoknya. 1 niat, 4 basuhan pokok, Quran surah 5 ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. 1. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. 2. Kemudian wamsahu biru'usikum, kepala. Saat ke kepala menggunakan ba, yang lain tak pakai ba. Nanti yang keempat ba-nya hilang lagi. Jadi mansub lagi wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, ini ada seorang mahasiswa, dia menulis disertasi doktor hanya untuk menjelaskan dari uraian hukum ba di ayat wudu ini. Ba 1 huruf. Dijelaskan sampai pendapat ulama. Ternyata di situ ada ba istighraq. Istighraq itu adalah mengusap dari depan sampai ke belakang seluruhnya, balik. Yang kedua ada tab'id min duni tahdid. Sebagian tapi tanpa batas. Yang penting bagian kepala. Bukan rambut ya. Jadi salah dengan masaha itu beda. Ghasala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Faghsilu wujuhakum, ambil air, tumpahkan di wajah. Tapi wamsahu, ambil air, percikkan, nah ini yang diusapkan. Masaha ru'us, kepala. Itulah detilnya Al-Quran. Kalau bukan firman Allah, tak mungkin detil begini. Setiap orang yang hidup punya kepala. Yang punya kepala punya rambut. Ya, coba bayangkanlah kalau ayat itu bunyinya wamsahu bisyu'urikum, susah cari rambut tuh. Ada orang di kepalanya tak ada masalah, silahkan usap depan sampai belakang, istighraq. Tapi kalau ada penyakit sedikit luka, kata dokter tak boleh kena air. Maka bagaimana? Apakah dia tayamum? Tidak. Ternyata huruf ba di sini itu ada fungsinya tab'id. Min duni tahdid. Boleh diusap sebagian, yang penting dia bagian kepala. Jadi di sini ada luka, usap yang di sininya. Sah wudunya. Perempuan yang akhwat dalam kondisi tak bisa buka hijabnya, tak usah ambil air dibasahi kerudungnya. Ambil sedikit, ya, kemudian percikan, usapkan ke bagian yang masuk bagian kepala tanpa harus dibuka kerudung atau jilbabnya. Bak yang ketiga, at-tahdid ma'at tab'id. Imam Syafi'i, diusap bagian kepala tapi ada batasnya. Batas utama bagian ubun-ubun di sini. Nah, itu huruf ba. Diuraikan ini dari pendapat ulama, dari ulama bersanad sampai penjelasan nyampe ke Nabi, dari praktek para sahabat dicontohkan dari Nabi, maka dia mendapatkan doktor dari 1 huruf ba.
Silahkan yang belum S3, ada ta, ada fa, ada ya, ada ha, sampai lamnya dari a'mal di sini bukan ma'rifah, tapi istighraq. Ada dua jenis alif lam, ada alif lam ma'rifat, ada alif lam istighraq. Alif lam ma'rifat untuk mengkhususkan sebuah hukum. Masjid, banyak masjid mana saja. Al-masjid, masjid yang ini bukan yang lain. Ada al yang kedua mencakup semua tanpa kecuali, istighraq. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji, semua pujian tanpa kecuali, baik yang kecil ataupun yang besar. Jadi kalau Sidin punya anak lulus, bagus, ujian Quran 30 juz, dapat pujian dari kawan. Wah, anak antum tuh luar biasa, bacaannya bagus, hafal Quran. Lalu antum katakan, alhamdulillah, saya tidak ada peran. Semua ini karunia Allah. Kalau dia bagus, dia baik, semua pujian itu pun semua milik Allah. Saya tak punya peran. Itu kalau mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah, semua karena Allah. Tapi ya saya juga berusaha lah, saya didik. Nah itu mengambil sebagian dari alif lam itu. Nah, al di innamal a'mal, itu alnya itu istighraq, semua perbuatan kita. Yang kecil, yang besar, yang tak tampak langsung, yang tampak. Yang tak tampak itu perbuatan hati. Iri hati, karena itu bukan iri akal. Bukan iri mata. Bukan iri telinga. Ini alat semua untuk menampakkan apa yang ada dalam hati. Iri hati, penyakitnya hati. Penyakit-penyakit fisik disebut da. Likulli da'in dawa'un. Kalau itu sudah merasap ke hati menggunakan marad. Fi qulubihim marad. Obat penyakit fisik itu dawa, obat penyakit hati itu syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Quran surah 17 ayat 82. Nah, itu kalau masuk ke dalam hati. Obatnya nanti khusus, insyaallah kita pelajari. Ada penyakit yang kedua, yang tampak. Bil jawarih, kelihatan, nampak terlihat. Dari hati ada hasad, keluar jadi kata-kata kotor di lisan. Nah, itu kotor itu tampak, terdengar, terlihat. Semua perbuatan kita, baik yang ada di hati ataupun keluar jawarih dalam bentuk perilaku ini, maka itu disifati dengan kata a'mal. Dinilai oleh Allah, disampaikan lewat lisan Rasulullah bin niyat. Semua akan dilihat berdasarkan niatnya, motivasinya, tujuannya apa. Karena itu para ulama di semua amalan mereka, menulis kitab, mengaji, mengajar, selalu mengingatkan pada dirinya, selalu mengingatkan pada jamaah santrinya, pertama kali memulai untuk meluruskan niat. Karena tidak semua orang beramal itu niatnya dipandang benar oleh Allah dan Rasulnya. Tadi ada sholat subuh. Apakah semua orang yang sholat subuh itu dianggap benar niatnya? Belum tentu. Walaupun ia berniat, tapi terlihat bagaimana suasana hatinya. Maka oleh Al-Quran dibagi dua bagian. Antara orang yang khusyuk ingin dilihat Allah, yang kedua orang khusyuk ingin dilihat makhluk. Orang khusyuk ingin dilihat Allah disebut sifatnya ihsan, orangnya muhsin. Hadis riwayat Muslim nomor hadis yang ke-8. Juga tersambung pada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadisnya panjang, kita masuk ke ihsannya saja. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. حدثنا قال عن ابن عمر أبي حفص رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت من استطاع إليه سبيلا
in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna yas'aluhu fayusaddiquh. Faqala ya Muhammad akhbirna 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Qala sadaqta. Qala ya Muhammad akhbirna 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Perhatikan cara menerjemahkannya. An ta'budallaha, engkau menjadikan kegiatan hidupmu sebagai ibadah. Nah, ini jarang diketahui terjemah seperti ini. Kalau Sidin lihat terjemahan itu selalu umumnya begini, engkau beribadah kepada Allah, engkau menyembah Allah. Jarang diketahui ada terjemah engkau menjadikan kegiatan hidupmu sebagai ibadah. Karena memang semua tugas kita itu beribadah kepada Allah. Ya, itu ada di Quran surah 51 ayat 56. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Kalau itu ada di Quran surah 98 ayat 5, tak fokus ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adz-Dzariyat ayat 56. Maknya nafi, illanya isbat. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Saya tak cipta jin dan manusia itu. Alif lamnya itu istighraq. Dan sifatnya tunggal menggunakan ins. Manusia disebut dengan 5 nama dalam Al-Quran. Ada Bashar, nama pertama. Bashar. Qul innama ana basyarum mithlukum. 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ada ins, dipasangkan seringkali dengan jin. 18 kali disebutkan dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ya. Ada disebut insan. 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Ar-Rahman, 'allamal khalaqal insan. Ada disebut Bani Adam, 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ya Bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ada disebut bentuk jama menunjuk makna sosial. Nas. An-nas. Surah paling favorit bagi umat Islam di muka bumi saat ini. Qul a'udzu birabbin. Nah, kalau menunjuk kepada dasar sifat, karakter, bawaan diri, itu disebut ins. Sehingga Allah menyampaikan wa ma khalaqtul jinna wal ins, dan aku tidak pernah mencipta satu pun manusia dengan karakternya, perbuatannya, sifatnya kecuali illa tasbit liya'budun, linya ghayah, supaya menjadikan semua kegiatannya dengan karakternya, dengan sifatnya itu ya'budun. Nih harakatnya kasrah di ujungnya itu. Supaya mereka menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah hanya kepadaku. Jadi kita mesti memastikan semua kegiatan kita menjadi ibadah. Itulah sebabnya seluruh kegiatan kita di dalam Islam itu dipandu dengan doa. Tak ada satu aktivitas pun dalam Islam yang tak ada doanya. Silahkan lihat. Kita dari bangun tidur sampai tidur, itu ada doa. Tadi bangun tidur ada doanya? Bukan hanya doa, dipandu cara bangunnya. Sidin lihat Sunan Abu Daud, nomor hadis 1367. Rawinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan saat beliau numpang tidur di rumah bibinya Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha. Letaknya kalau Anda umrah atau haji, belok ke kanan dari Zamzam atau Safa yang ke arah ada istana raja itu, kemudian belok kanan, lihat ke kiri ada pintu 126, setelah itu yang dekat jembatan, tengok kiri itu ada babun Nabi, gate Nabi, di situ lokasinya. Sebelum Isra dan Mi'raj, beliau dari situ kemudian ke Ka'bah, salat 2 rakaat, kemudian berangkat. Ini di lokasi ini tinggal, ingin tahu kegiatan Nabi dari bangun tidur. Anak kecil belum baligh, cinta Nabi. Ingin tahu bagaimana bangunnya Nabi malamnya. Menginaplah di rumah bibinya ini untuk melihat bagaimana amalan malam Nabi. Jadi nanti hadis salah satu tentang sholat malam, jumlah rakaatnya, salah satu kegiatan Nabi bangun dari tidur, itu yang meriwayatkan anak kecil belum baligh.
Nah, kalau ada anak dididik orang tua, ilmunya dia amalkan, orang tua mengajarkan Al-Fatihah, seakan Al-Fatihah anak itu dari orang tuanya. Dia bacakan dalam sholat, maka setiap sholat pahalanya mengalir untuk orang tuanya. Karena itu dalam ilmu hadis, jika ada seorang anak dididik orang tuanya, lalu menyampaikan hadis, maka biasanya nama anaknya dihilangkan, nama orang tuanya dimasukkan. Nama anaknya Abdullah, bapaknya Abbas. Abdullahnya dibuang, Ibnu Abbas yang ditampilkan. An Ibni Abbas. Umar punya anak Abdullah, Abdullahnya dibuang, Ibnu Umar yang diviralkan. Amr bin As juga punya anak, dibuang nama Abdullahnya, namanya Ibnu Amr Ibnul As. Abdullah bin Amr bin As. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr, ada Abdullah bin Abbas. 3 Abdullah. Tiga-tiganya beda keahlian. Beda keahlian. Ya. Nah ini sanad, ilmu sanad. Jadi setiap kita baca, itu 2000 hadis Ibnu Abbas itu. Jadi setiap satu hadis yang kita baca, bapak dapat pahalanya. Abbas itu pedagang. Abbas itu pedagang. Tapi setiap beliau aktivitas, sepekan itu punya waktu mengaji dengan Nabi. Waktu senggangnya disiapkan mengaji. Paman Nabi, paman Rasulullah, dekat dengan Nabi. Dibebaskan riba pertama dalam Islam, riba pamannya. Dijauhkan dari perbuatan buruk. Sibuk berdagang, masih sempat mengaji. Ahli bait Nabi masih sempat mengaji. Saya, Ulun, Sidin, sahabat Nabi bukan. Paman Nabi bukan. Tetangga Nabi juga tidak. Sesibuk apa sampai kemudian kita lupa dengan mengaji? Nah, Ibnu Abbas mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min naumihi. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bangun dari tidurnya beliau. Beliau bangun tengah malam, kadang lebih sedikit, kadang kurang sedikit. Ya kalau kita sekarang sekitar 1:30 jam 2 begitu. Ya. Maka famasaha, fajalasa, beliau duduk terlebih dahulu. Jadi tidak langsung berdiri, duduk, tenangkan dulu. Wa masaha biyadihi min athari naumi, lalu menghilangkan bekas kantuknya dengan bagian tangannya yang bersih. Karena nanti ada hadis lain berbunyi, jika kalian kemudian tertidur, bangun, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, maka cucilah tangan terlebih dahulu. Ya kan? Karena kalian tak tahu kemana tangan itu berkelana saat tidur. Ya. Nah, jadi dengan bagian tangan yang bersih, hilangkan ngantuk dulu. Nah, dari situ barulah baca doa. Jadi bukan saat ngantuk baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Begitu amatana itu sudah 4:30 lah. Alhamdulillahilladzi niat pukul 3 tuh. Amatana begini sudah 4:30. Ya, wa ilaihin nusyur. Faqara khawatima surah Ali Imran, maka membacakan 11 ayat terakhir surah Ali Imran, ayat 190 sampai ayat 200. Fadhaba ila shinin mu'allaqa, maka pergi ke tempat tertutup, fatawadda, beliau berwudu. Nanti hadis tentang bacaan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, penguat riwayatnya dari sahabat Muadz bin Jabal dengan Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhuma. Nah, itu ada doa, bangun tidur sudah ada doa. Makan ada doanya? Masuk masjid ada doa? Ini saya tanya nih, masuk masjid dengan keluar masjid doanya sama atau beda? Kalau manusia yang buat, takkan pikir panjang, sama sajalah. Tapi karena ini tuntunan ilahiyah melalui sifat nubuwah, masuknya jangankan doa, kakinya pun diatur. Masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Masuk doanya ini, keluarnya begini. Ada maknanya. Masuk toilet, berbeda lagi. Kakinya diatur. Masuk dengan keluar berbeda, doanya tak sama. Masuk masjid kaki kanan. Keluar toilet kaki. Oh. Semua ada doa. Fungsi doa yang pertama itu, fungsi yang pertama, dia punya 2 fungsi. Fungsi pertama, menjadikan kegiatan kita sebagai ibadah saat yang bersamaan. Kalau tak tahu doanya, rumusnya sederhana. Kata Nabi, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim.
Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik-baik dzibalin yang dipandang baik oleh hati terdalam kita. Istafti qalbak, hati kita ini bisa menilai yang paling dalam perbuatan itu baik atau tidak. Karena itulah fitrah hatinya akan mencela ketika perbuatan yang dikerjakan tidak baik. Tak percaya sidin keluar masjid, coba-coba pakai sendal orang. Ini contoh, jangan dipraktekkan pakai ini. Tanya kenapa berustad? Ustaz katalah, kata pentu. Itu saat dimasukkan kaki ke sandal orang, hatinya akan berkata, itu bukan punya engkau. Punyamu yang tadi itu sana. Memang mirip, tapi bukan itu punyamu. Hatinya berkata, itu bal. Nah, setiap perbuatan baik, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Berpakaian Bismillahirrahmanirrahim. Makan Bismillahirrahmanirrahim. Khudh biyaminika ma yalik. Ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu, katakan Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim, doa yang kita bacakan itu merubah perbuatan dari sekedar hukum dunia menjadi ibadah, dari adah menjadi ibadah. Dunianya dapat, akhiratnya teraih. Apa fungsi minum? Minum itu fungsinya menghilangkan haus. Jadi Anda tidak baca bismillah pun minum, haus hilang. Itu fungsi dunia. Tapi kalau itu ingin berubah menjadi ibadah, maka sertakan Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum, maka perbuatan itu amalnya mendapatkan sifat baru yang merubah amal itu menjadi ibadah. Apa sifat barunya? Solih. Maka amal itu tidak sekedar amal, tapi menjadi solih. Kalau ada perbuatan tidak menggunakan sifat solih di dalamnya, tidak dikerjakan karena Allah, bukan karena imannya, maka amal itu sekedar menjadi amal, tidak ada solihnya. Contoh, zaman Nabi SAW, Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, itu si fulan tetangga itu baik. Dia suka bantu orang, amal sosialnya banyak. Tapi dia tidak beriman. Dia belum beriman sampai saat itu. Bagaimana status amalnya? Karena ini kaitan dengan iman dan kufur, maka tak boleh menghukumi sembarangan. Awas ini, hati-hati. Iman kufur itu bukan penilaian kita, hati-hati. Ada standarnya sangat ketat. Kalau keluar kalimat itu, dia mencari pemiliknya. Di bumi tak ketemu, dia ke langit mencari. Di langit tak ada, di bumi tak ada, kembali kepada yang menuturkannya. Hati-hati. Maka turun ayat Quran surah ke-25 ayat 23, Al-Furqan ayat 23. Untuk merespon pertanyaan tadi. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Solehnya tidak. Wa qadimna, dan demi keagunganku, naknya itu ta'zimun nafsi, li ta'zimi sya'ni. Dan demi keagunganku aku bersikap adil. Kalau ada orang belum beriman dan berbuat baik, ada orang belum beriman, sedekah, dia bangun jalan, dia bantu orang, maka aku segerakan balasan itu di dunia untuknya, karena dia mengerti orang sayang dengan dia, perhatian dengan dia, proyeknya dia bisa lancar, pekerjaannya baik, hukum dunia. Tapi di akhirat tak bisa menggunakan hukum dunia, tak adil kalau pakai hukum akhirat. Sidin dari Kalimantan pergi ke Malaysia, kan yang dipakai hukum Malaysia. Pergi ke Amerika, yang ditaati hukum Amerika. Toilet di Banjarmasin dengan toilet di Lebak Bulus Jakarta itu bisa berbeda. Saya biasa tak bayar. Di mana? Banjarmasin. Ini Lebak Bulus, Pak. Hukum beda. Di dunia saja beda tempat, beda hukum. Kita ke akhirat ingin sama hukum, mustahil. Jadi masuk alam kubur saja, hukum dunia sudah tak ada. Di dunia pakaian kita beginilah. Ya. Masuk alam kubur tak dibawa ini semua. Benda-benda dunia selesai. Ya. Ini handphone paling bagus pakai merekam update status macam-macam tuh. Ya. Kalau masuk alam kubur tak bisa dimasukkan, istrinya pun tak mau itu masuk. Itu hukum sudah hilang. Maka di akhirat apa yang berlaku? Nah ini keimanan kita yang menjadikan semua bekal tadi menjadi saleh. Itulah yang dibawa pulang.
Itulah yang dibawa pulang. Nah, semua perbuatan yang diikutkan menjadi salih itu berubah namanya menjadi hasanah. Saya contohkan ya, supaya jelas betul. Dengan contoh itu menjadi jelas sebuah teori dan sebuah tuntunan. Ini ada gelas. Isinya ada air minum. Ini saya ambil dengan tangan kanan. Lalu saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya bukan ingin tunjukkan saya haus, bukan. Tidak serius ya, kan diniat dalam hati. Hanya ingin menunjukkan saja. Karena itu minumnya tak banyak. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Paling singkat Bismillah. Setelah itu tutup dengan Alhamdulillah. Simpan kembali. Saat ini betul bismillahnya disandingkan dengan niat karena Allah, maka perubahan ini terjadi. Perbuatannya bukan sekedar amal menjadi saleh, disebutlah hasanah. Nah, fungsi airnya menghilangkan haus. Fungsi bismillah merubah sifat itu menjadi hasanah, sehingga dengan perbuatan hasanah muncul bekal akhirat. Itulah yang kita sebut pahala. Ajrun namanya. Lahum ajrun ghairu mamnun. Berapa nilainya? 10. Dari mana informasinya? Quran surah 6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan punya nilai ibadah, dia tidak kehilangan dunianya, melainkan dia mendapatkan tambahan pahala untuk bekal akhiratnya. Jadi ini tak ikut ke alam kubur pun tak akan ikut. Airnya keluar lagi menjadi kotoran dunia. Yang dibawa pulang saat meninggal, Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat itunya. 10 dapat pahalanya. Menghitungnya bukan begini. 1, 2, 3, 4, tak terlalu sedikit. Ya, Anda datang ke masjid untuk berniat ibadah. Baru sampai belum dilakukan ibadahnya di hadis Muslim. Itu 25 kebaikan. 1 keduanya 500 tahun. 2 ketiganya 500 tahun. 3 keempatnya 500 tahun. Sampai akhirnya. Itu yang dibawa pulang. Nah, kembali ke awal. Ini kita belum mulai, ini baru mukaddimah ini. Kan tadi saya baru mengingatkan supaya kita perbaiki niat kan? Nah, materinya belum ini. Sampai jam berapa kita? Ya boleh, silakan sampai jam 10. Ulun pesawat jam 8. Ya. Kembali lagi. Nah, itu yang dibawa pulang itu ya hasanahnya saat kembali kepada Allah. Kalau dunianya selesai, karena itu dunia disebut fana. Kullu man 'alaiha fan. Semua rusak. Dunia itu sifatnya rusak. Dana yadnu dunuwan, sesuatu yang rendah, yang kecil, yang dekat, rendah, rusak. Jadi apapun kalau tidak dipakai di dunia itu rusak. Kalau tak percaya silakan nih gelas simpan saja, tak usah diapa-apakan, kotor, rusak. Rumah bangun jangan pakai setahun, rusak. Semua rusak. Beli elektronik tak usah dipakai 2 tahun, rusak. Itulah dunia. Jadi kalau ada orang berebut dunia itu kurang sehat. Mengapa harus berebut yang rusak? Memperebutkan yang rusak sampai saling menjatuhkan, mencela, menyingkirkan, menyungkurkan, itu sesuatu yang tidak tepat. Yang kekal abadi akhirat. Karena itu bagaimana supaya kehidupan dunia kita sifatnya kekal dibawa pulang ke akhirat? Maka niatkan ibadah lillah. Jadi hasanah. Hasanah itulah yang dituliskan di dunia, dikonfirmasi di akhirat. Itulah doa yang sering kita baca, bahkan dikhususkan untuk jamaah haji. Saat berhaji, itu dicantumkan di Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Dikonfirmasi di akhirat, wa fil akhirati hasanah. Waqina. Kalau tak pakai Bismillahirrahmanirrahim, kalau tidak ikhlas meniatkan ibadah, maka ayat 200 yang berfungsi. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Bukan tak hafal, diam sajalah. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada sebagian orang orientasinya dunia saja. Oh, yang penting dunia. Yang penting dapat harta, yang penting dapat kedudukan. Dia tidak melihat dan tidak peduli bagaimana caranya meraih dunia itu. Mau dengan yang haram atau yang haram banget.
Yang penting bagi dia dunianya dapat. Bagaimana bekerja supaya dapat harta? Tak peduli dengan cara yang salah. Itu dunia. Di akhirat dia nestapa. Karena tak ada bekal pulang. Nah, yang paling celaka itu, yang sangat disayangkan, kalau ada orang berniat ibadah, tapi isi hatinya tidak pada ibadah. Sehingga hisab akhiratnya tak dapat. Nah ini, contoh tadi saya urai di awal, masih ingat tak? Kita baru sholat tadi kan? Orang sholat dibagi dua, khusyuk. Karena Allah disebut ihsan. Dia menjadikan kegiatannya sebagai ibadah. Sholatnya ibadah. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Perhatikan cara menerjemahkannya. Engkau menjadikan kegiatan hidupmu sebagai ibadah dan merasa diawasi oleh Allah sekalipun engkau tak mampu melihatnya. Merasa diawasi. Anda kerja di kantor sendirian, ruangan tertutup, tapi ada CCTV. Mau korupsi tidak? Ada CCTV persis ke wajah kita, ke tangan kita, kalau mengetik kelihatan di situ. Satu hari tiba-tiba ada proyek masuk, nilainya 1 miliar. Ada yang tawarkan fee-nya 200 juta. Tapi merasa diawasi CCTV itu. Kira-kira perbuatan itu akan diterima atau ditolak? Kenapa diam? Ditolak karena merasa diawasi, ancamannya tinggi. Walaupun dia tahu CCTV itu mengawasi dia, tapi dia tak tahu misalnya CCTV itu rusak. Tapi karena merasa diawasi, dia jaga. Allah itu sifatnya ala kulli syai'in qadir. Sami'un alim. Laisa kamitslihi syai'. Sempurna seluruhnya, terawasi semua kita sampai ke hati yang paling dalam. Yang sholat pun bisa bermasalah kalau merasa dilihatnya bukan karena Allah, dia ingin dilihat makhluk. Dilihat Allah ihsan, dilihat makhluk riya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un riya wa yamna'unal. Belum ada orang tuh Allahu Akbar. Biasa. Begitu orang datang 1, 2, 3 Allah. Itulah riya tuh. Hati-hati. Nah, kembali ke awal nih untuk menutup mukaddimah ini. Kan datang nih Masya Allah cari akhirat. Datang dari malam i'tikaf. Ulun dari Banjarbaru tuh Masya Allah. Yang ngawal banyak. Patwalnya mobil 1. Tapi jamaah motor ikut di belakang banyak tuh. Ada yang dari Banjarbaru semalam tuh. Lillah, kalau sampai sini tidak mendapatkan akhirat, ruginya banyak. Dan di bawah, di belakang yang duduk dekat motor sampai gelap, kadang lihat ingin dapat ilmu. Kalau tidak lurus niatnya, sayang, dapat cuma dunia. Apalagi sekarang masanya berbeda. Semua masuk bisa direkam. Jadi orang bisa berbeda-beda. Apa tak dengar juga, yang penting bisa foto. Dulu orang ketemu tuan guru, kiai itu ulama minta doa, sekarang minta foto. Tak salah, boleh, bisa pengingat, bisa baik. Tapi kalau kita luruskan lebih bagus, itu lebih sempurna. Karena itu mari kita luruskan niat, mari kita memulai materi kita di pagi hari ini. Singkat saja, tinggal 30 menit lagi dah. Apa amalan paling cepat yang bisa merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik, dimuliakan oleh Allah di dunia, wafatnya insya Allah husnul khatimah, di alam kuburnya disinari, jasadnya tidak dimakan tanah, dan di akhirat dibangkitkan dalam keadaan yang sangat istimewa dan terhormat. Diberikan pakaian bagus, jubah bagus, mahkota bagus, bahkan dia diberikan kesempatan menggandeng keluarganya untuk memilih surga sesuai dengan amal yang telah ia kerjakan itu. Amalan itu adalah interaksi dengan Al-Quran. Al-Quran. Saya ulangi, amalannya ta'amul ma'al Quran, interaksi dengan
Al-Quran. Ya, kita ambil pelan-pelan dulu ya. Hadis dulu. Kalau boleh catat sila. Kalau mau sanadnya, Imam Al-Bukhari tidak berjumpa langsung dengan Nabi. Beliau mencari orang-orang yang transmisinya, orangnya tersambung beritanya ke Nabi setiap zamannya. Maka beliau menerima dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin khairukum, yang terbaik di antara kalian. Jadi kalau ada orang baik, ini yang terbaik. Semua sifatnya, karena kum di sini fungsinya general, umum. Jadi kalau ada pengusaha, pedagang baik, ini akan jadi yang terbaik. Kalau ada ayah baik, ini yang terbaik. Kalau ada pemimpin baik, ini yang terbaik. Di semua level, ini yang terbaik. Dan yang memberikan jaminan garansi kebaikan itu langsung lisan mulianya Rasulullah SAW. Jadi kalau Sidin disebut di Banjarmasin ini orang baik, belum tentu Pekanbaru bisa kenal ke Riau sana. Kalau di Sumatera, di Kalimantan baik, di Jawa belum tentu disebut baik. Di Indonesia disebut baik, di Malaysia belum tentu dikenal. Tapi kalau Nabi sudah menyebutkan dengan sifat ini orang baik, maka akan abadi namanya dalam kebaikan. Nabi Muhammad menyebutkan Umar orang baik, sampai sekarang dikenal baiknya. Orang lupa dengan sifat jahiliyahnya sebelum Islam. Yang mabuknya, yang tantang orang yang jualan Tuhan. Umar tuh pernah kreatif jualan Tuhan. Jangan dipotong videonya ya, nanti jadi masalah tuh. Saat jahiliyah. Dulu cuma ada dua jenis patung yang dijual. Patung dari kayu disebut sonam, jamaahnya asnam. Patung dari batu disebut wathan, jamaahnya authan. Umar melihat, oh ini bukan peluang bisnis yang bagus. Karena orang sudah banyak buat. Umar penjenius. Ada orang Mesir bikin buku namanya Abqariyatu Umar, kejeniusan Umar. Maka Umar dengan inovasi tingginya menjual patung Tuhan dari roti. Roti. Musimlah panas dia jualan. Dibawa-bawa keluar roti, tak ada yang beli. Nah, orang kan sungkan mau beli Tuhan. Tiba-tiba lapar, dia simpanlah di atas, dia katakan, "Oh kama qala ya Lata abirini kuntu jawan." Ya Lata, Tuhan Lata, maafkan saya. Uluni lapar katanya. Dipotonglah kepala Tuhan itu dia makan. Sampai selesai habislah Tuhan itu dia makan. Karena itu setelah masuk Islam sering Umar itu tersenyum sendiri. Ditanya sahabat, "Lima ya Amirul Mukminin, kenapa engkau tersenyum sendiri?" "Saya ingat pernah jualan Tuhan." Alhamdulillah. Disebut itu namanya sampai sekarang semua ingat baiknya. Tak ada orang pernah ingat yang kurang baik dari Umar. Jundub bin Junadah kenal? Jarang kenal. Jarang dengar namanya. Tapi kalau Abu Dzar Al-Ghifari, pernah dengar namanya? Abu Dzar Al-Ghifari itu nama aslinya Jundub bin Junadah. Itu pimpinan begal. Jangan dipotong. Sebelum masuk Islam. Di kampung begal, itu dulu begal sekampung. Jahiliyah kan khatam maksiat. Semua jenis maksiat khatam. Mabuk saja, ini informasi awal. Zaman jahiliyah itu, pemabuk pemula, itu 5 kali mabuknya. Pemula itu. Jadi kalau baru sekali mabuk, belum disebut pemula. Bayangkan bagaimana yang profesional. Zina khatam, begal sekampung, begal semua. Secara singkat masuk Islam. Setelah masuk Islam mengajak kampungnya berubah jadi baik, berhasil sekampung jadi baik semua. Kampung namanya Ghifar. Untuk mengabadikan itu maka disematkan namanya pada nama kampungnya untuk menginspirasi. Salah satu maknanya menginspirasi. Dulu kami sekampung begal semua. Islam merubah kami menjadi baik seperti sekarang. Jadi kalau jadi orang Islam pasti baik, manfaat buat kampung, manfaat buat daerahnya, pasti jadi orang baik. Jadi kalau ada orang mengaku Muslim tidak baik, dipertanyakan keislamannya.
Itulah untuk mengabadikan kami. Saya ini Abu Dzar Al-Ghifari dari Ghifar. Dulu kampung begal. Sekarang dengan Islam jadi baik. Jadi kalau ada yang namanya Ghifari, kampung begal itu. Nah itu Nabi menyebut khairukum, engkau akan jadi orang terbaik dan dikenang melintasi zamannya. Kapan kita mendapatkan status itu? Man ta'allamal Qur'an. Man ismun mausulun yadullu ala fardiyatil ammiyah. Kita pakai nahunya lah. Man itu konjungsi kata sambung menyambung hukum sebelum dengan setelahnya. Tapi menunjuk pada objek. Ah, jadi tawaranlah di sini. Tawarannya terbuka umum tapi sifatnya personal setiap kita itu ibu bapak. Saya semalam ajarkan di Banjarbaru kalau ada man, Nabi sampaikan man, rasakanlah kalimat Nabi itu untuk kita secara personal. Imam Al-Bukhari kirimkan hadis pesan dari Nabi untuk kita. Misal di sini ada yang namanya Pak Ahmad, dapat berita Pak Ahmad, dapat pesan dari Nabi, senang tak? Nah, begitulah cara kita membacanya. Kalau tahu ilmunya kita merasa. Imam Malik itu kalau baca hadis seakan-akan merasa akan mendapatkan itu dari Nabi. Sehingga beliau mengenakan pakaian yang baik, menjaga adabnya, karena menjaga bukan hanya hadisnya, kehormatan Nabi lewat hadis itu dijaga oleh beliau. Nah, jadi rasakan khairukum, yang terbaik di antara kalian. Man, ketika masuk kepada man, masuklah kita ke hukum itu. Untuk kita ini, Nabi membawa kita, mengarahkan kita. Hei adi hidayat, mau nggak jadi orang baik? Nah itu, tafsirnya begitu memahaminya. Mau ya Rasulullah, bagaimana caranya? Ta'allamal Qur'an. Yang belajar dari Al-Quran. Wa'allama, lalu mengajarkannya kembali, mempraktekan atau mengajarkan hukumnya. Nah, dua saja itu. Sudah, yuk kita akhiri. Kita tafsirkan dulu ya. Ta'allama yata'allamu ta'alluma. Beda dengan darasa, yadarusu darsan wa dirasatan. Beda. Kalau ada darasa, itu biasanya katanya menunjuk pada yang sederhana, yang simple, tidak yang sulit, tidak yang berliku. Tempatnya disebut madrasah, gurunya disebut mudarris. Karena itu SD itu disebut madrasah. Kenapa madrasah? Karena pelajarannya tidak susah-susah, gampang-gampang saja. Saya kemarin di Bekasi sana mengoreksi kurikulum pelajaran. Anak SD belajar sudah tinggi-tinggi di luar apa yang dibutuhkannya. Ya. Coba lihat anak-anak sekarang itu. Apa yang mau didapatkan? Yang tidak dia butuhkan di usianya, yang tidak dia gunakan dalam mainnya, dia mendapatkan beban itu. Itu bukan madrasah. Karena itu kalau orang belajar yang ringan-ringan, qiraati, iqra, mulai baca, kan ringan-ringan itu. A fathah a fa fathah fa lam dhamma lu apalu. Ringan-ringan saja lah, itu darasah. Tapi kalau kita ingin merubah itu bukan sekedar kita belajar dengan kesungguhan. Saya ingin betul-betul bisa. Saya siapkan waktu dan tenaga. Saya siapkan pikiran saya, ingin fokus di dalamnya. Maka rubah bentuk darasa menjadi ta'allama. Untuk mendapatkan ilmunya, bukan sekedar belajarnya. Ta'nya menunjukkan kesungguhan. Tasydid sebelum akhir menunjukkan perjuangan yang tidak mudah. Jadi kalau serius belajar Al-Quran, cara menerjemahkannya, khairukum, yang terbaik di antara kalian, man, siapapun di antara anda, ta'allamal Qur'ana, yang serius, yang sungguh-sungguh mau mempelajari Al-Quran. Itu pasti jadi orang hebat. Pasti itu. Kalau sudah Nabi jamin dengan lisannya, pasti. Coba Sidin lihat tuh. Orang-orang dulu yang belajar, yang sekarang dikenang, alhamdulillah. Itu seluruhnya, dari sejak kecil sudah mulai dari Al-Quran. Imam Al-Ghazali, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Khawarizmi,
terus ditarik ke atasnya lagi sampai ke era sahabat, sampai ke dekat-dekat Nabi SAW, itu rata-rata mulai dengan Al-Quran. Dokter bedah menghafal Quran dulu, ahli matematika menghafal Al-Quran, kedokteran menghafal Al-Quran. Itu dari Quran baru mereka berkembang jadi orang-orang hebat kemudian hari. Boleh Quran. Nah, pertanyaannya bagaimana cara belajar yang ditunjukkan Nabi itu? Al-Quran itu ada 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat. Bagaimana cara belajarnya? Supaya jadi orang yang hebat baik itu sesuai dengan profesinya. Ada pelajar mahasiswa belajar dari Quran, pasti akan jadi seorang pelajar yang hebat, guru yang hebat, pedagang yang hebat, pemimpin yang hebat, arsitek yang hebat. Bagaimana cara belajarnya? Nah, inilah yang kita pelajari sekarang. Ada 3 cara sesuai tahapan-tahapannya. Berapa cara? 3. 1. Tahap pertama disebut dengan qiraah. Tahap kedua disebut dengan tilawah. Tahap ketiga disebut dengan hifdzun atau tahfidz. Qiraah, tilawah, tahfidz. Qiraah itu proses mengenal Al-Quran lewat bacaan dan motivasi pengetahuan. Baca. Tapi untuk mau baca, keluarkan dulu dalil-dalil yang memotivasi kita supaya mau baca. Sebab kalau tak tahu keistimewaan Al-Quran, tak mau baca. Dulu kenapa orang banyak mengejar Al-Quran? Apalagi orang yang paham tentang Al-Quran itu diburu. Para imam-imam besar itu, Imam Ahmad bin Hanbal itu sampai menjadi kuli di pasar untuk mencukupkan bekal supaya bisa mencari pemahaman Quran lewat hadis. Beliau ngangkat-ngangkat barang. Zaman dulu tidak ada media sosial, dan keikhlasannya menjadikan beliau tidak pernah berkoar-koar, saya imam besar, saya adalah seorang syekh. Tidak. Sampai tidak kenal itu beliau seorang alim. Jadi kuli, dapat bekal, berangkat lagi. Imam Syafi'i demikian. Orang-orang hebat seperti itu. Imam Nawawi rahimahullah mengarang kitab At-Tibyan, Arba'in 42 hadis, Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Itu saking zuhudnya, beliau selama hidupnya hanya makan 1 kali, ya, sampai beliau jadi orang hebat, orang besar, tetap mendapatkan makanan langsung dari tangan ayahnya. Kecuali kalau diundang jamuan, itu pun makan dengan orang banyak. Cuma 2 menunya. Kue kering, zaitun. Dimakannya ba'da isya, diminumnya di waktu sahar sebelum fajar. Nah, dulu begitu. Jadi ikhtiarnya itu luar biasa. Untuk menjadi pribadi yang baik itu perlu kesungguhan. Serius. Pertama motivasi. Apa motivasinya? Kenapa mesti baca Al-Quran? Apa manfaat Quran untuk kita ini? Keluarkan ayat-ayatnya, keluarkan hadisnya. Contoh 1, orang yang mau menjadi ahli Al-Quran dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, akan merubah dirinya dengan keberkahan Al-Quran menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi ahli Al-Quran itu gini, ini ahli Al-Quran yang betulan ya. Jadi kalau betul-betul mengaji Qur'annya dengan baik, itu ayat-ayat Allah yang tertanam dalam dirinya, masuk ke dalam dirinya, akan membimbing seluruh tubuhnya berubah dalam bimbingan Al-Quran. Khairnya dapat. Dari mana taunya? Quran surah 35 Fatir di ayat 32. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Apa keistimewaan Fadlul Kabir dari Al-Quran? Merubah kita menjadi pribadi lebih baik. Jadi kalau ada orang baca Al-Quran, belajar Quran, hafal Quran, tapi tidak merubah pribadinya jadi lebih baik, belum sukses dia belajar Qurannya. Ya. Anda mengandung firman Allah ada dalam diri Anda. Semua sifat firman Allah itu baik semua. Kalau tak mampu membimbing jadi baik, nah ada yang tidak tepat belajarnya.
Nanti ada orang zalim, ada. Kami wariskan Al-Quran itu pada hamba-hamba yang terpilih yang mau mengaji. Tapi ada orang mengaji Quran caranya salah, sehingga hasilnya pun keliru. Zalimul li nafsi, zalim. Dia tahu ayatnya tapi ayat tidak membimbing dia. Karena cara belajarnya keliru. Dia hafal ayat, ya ayyuhalladzina amanu la yasraq qaumin qaum. Hai orang yang punya iman, jangan mencela orang. Dia hafal ayat tapi dia mencela orang. Dia hafal al-ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid walam yakul lahu. Dia hafal ayat itu tapi dia bisa berkata, semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Itu zalimul li nafsi. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Gelas itu tempat air untuk minum, gayung itu tempat air untuk mandi. Ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Itu zalim. Dia hafal ayat, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Di antara sifat yang gaib itu ada sifat-sifat yang terkait dengan malaikat. Rukun iman pokoknya 6, iman kepada Allah, yang kedua iman pada sifat malaikat gaib. Tak bisa kita orang biasa berinteraksi. Yang diizinkan hanya Nabi dan Rasul. Karena sifatnya utusan. Untuk menunjukkan legitimasinya mesti ada wahyu yang disampaikan lewat malaikat. Interaksi langsung dengan malaikat tak bisa. Oh, ini sekarang ada yang video call dengan malaikat lah. Agak repot. Sudah. Paham ya? Nah, ini satu. Jadi kembali kepada hadis tadi, apa motivasinya? Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Satu muqtasid, yang kedua, ada yang belajarnya baru tahap awal sehingga dia masih transisi, peralihan. Muqtasid baru paket hemat. Baca, belum merubah sepenuhnya. Nanti kalau Qur'annya sudah masuk betul pada dirinya, sabiqum bil khairat. Ayat yang dia baca mengajak berbuat kebaikan. Masuk ke bagian fungsi tubuhnya. Ayat lisan masuk ke lisan, ayat mata masuk ke mata, ayat telinga masuk ke telinga, sampai ke ujung kaki, berubahlah dia menjadi ibadur rahman. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria beriman, jaga pandangannya. Dia baca Quran, ayatnya hadir pada dirinya, dipandu matanya. Tidak semua itu mesti dilihat. Yang tak baik menurut Qurannya, palingkan. Nah, itulah sabiqum bil khairat. Nah, jadi kalau ada yang mengaji Al-Quran, belajarnya Al-Quran, tapi tidak keluar sifat baiknya, maka ada yang salah dalam pelajarannya. Umar itu dengan pribadi yang tadi, ditaklukkan cuma dengan 2 huruf. Umar jalan menghunus pedang. Bertemu dengan seorang kawan, ditanya mau kemana Umar? Bunuh Muhammad. Pedang terhunus. Bunuh Muhammad? Iya. Apa enggak tahu saudari kamu juga sudah masuk Islam? Hah? Berangkat Umar belok dulu ke koleganya. Begitu mau dekat, dia dengar satu kalimat yang langsung menghunjam pada jiwanya. Cuma 2 huruf. Toha. Bum. Toha itu. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Umar ini kan ahli. Paham bidang syair. Tahu gramatikal. Mengerti tentang kalimat. Cuma dengan toha. Taubat berubah jadi orang paling baik di zamannya. Asidin sudah Yasin, hatam. Al-Kahfi, hatam. Baqarahan, hatam. Belum baik-baik tuh. Apa yang salah? Orang ulama semua sepakat kalau orang belajar Quran yang pertama didapatkan kelembutan dan perubahan akhlak. Orang belajar hadis punya hujjah. Orang belajar fiqih punya logika. Jadi kalau ilmu-ilmu itu di pesantren benar belajarnya, pasti dia orang hebat. Nah, jadi satu, Al-Quran itu keistimewaannya merubah kita menjadi baik. Yang kedua, berpeluang menghadirkan keberkahan bagi siapapun yang ada di sekitarannya. Jadi kalau anak ingin membahagiakan orang tua, anaknya coba menghafal Quran. Belajar Quran. Ayah ibunya ingin dimudahkan rezeki dalam pekerjaannya, anaknya jadikan ahli Al-Quran. Itu ada nanti.
Ya, begitu anaknya dekat dengan Al-Quran, jadi ahli Quran, itu bukan hanya di akhirat, di dunianya bahkan ia menjadi keberkahan untuk lingkungan hidupnya. Tak percaya silahkan coba. Yang pertama Allah beri ketenangan dulu. Ya, Sidin pulang dari kantor, pulang lihat anak usia 3 tahun mengulang-ulang surat Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja. Itu semua penat, masalah di kantor, macet di jalan hilang semua dah. Bisa menangis, air mata keluar, dipeluk anak itu. 3 tahun dia baca Ad-Duha. Bagaimana ketika dia selesai dengan An-Nas, dari Al-Fatihah An-Nas, ditelepon dari pondok, dia katakan, terisak-isak suaranya, sampaikan, Pak, ulun sudah selesai hatam Quran. Yang hatam tuh anaknya, bapaknya yang bisa jatuh tersungkur harus sujada, ibunya yang bisa melinang air mata. Dibanding proyek sebesar apapun, hilang itu semua. Hilang. Seorang menteri datang pada saya, punya kedudukan kaya macam-macam. Beliau bilang, Ustadz bolehkah saya tukar hafalan Ustadz beri saya, harta saya beri Ustadz. Macam mana itu kita? Itu berkah. Di akhirat, di At-Tirmidzi lah. Ya, hadis sahih, nomor hadis 2915 itu. Sebelum masuk ke surga itu, diperintahkan untuk mengenakan jubah terbaik. Nah, itu nanti tafsir dari surah Fatir ayat 33. Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir wa libasuhum fiha harir. Jadi ahli Quran itu tidak sembarangan masuk surga. Qurannya minta sama Allah, Allahumma halli, ya Allah, berikan ia perhiasan untuk membedakan ia dengan yang bukan ahli Al-Quran. Fayulbasu ilaihi libasal karamah, maka dipakaikan jubah kehormatan yang menyala perang. Oh, rupanya dia menghafal Al-Quran tuh diminta ayah ibunya belajar Quran tuh karena ayah ibunya. Ayahnya keras, mesti belajar, dibatasi waktunya, nonton diatur, harus Quran dulu. Walaupun ayah tak bisa hafal Quran, ibu tidak menjadi bagian dari ahli Al-Quran yang hafal Quran, tapi mereka semangat mendidik anak jadi ahli Al-Quran, maka diperintahkan kemudian oleh Allah, pakaikan pula di orang tuanya mahkota kehormatan. Maka anaknya diberikan mahkota, dipakaikan di kepala kedua orang tuanya yang sinarnya melebihi sinar matahari yang masuk ke dalam rumah kita, cahayanya. Lalu diperintahkan digandeng bapak ibunya yang soleh itu, memberi syafaat pada keluarganya yang lain, masuk surga satu rombongan dengan kemuliaan Qur'annya. Itu ditemukan di Quran surah Ar-Ra'd surah 13 di ayat 23 sampai 24. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Quran surah Fatir ayat 33, pembukanya Jannatu 'adnin yadkhulunaha, ditafsir di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24 dengan kalimat yang sama sebagai tafsir. Di Quran tidak ada pengulangan, yang ada taksis di maknan jadid. Kalaupun bacaannya sama, maknanya berbeda. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban di surah Ar-Rahman, yang satu dengan yang dua beda maknanya. Dua dengan yang tiga beda dengan maknanya yang pertama. Yang keempat beda dengan yang 3, 2, dan 1. Semua maknanya beda. Itulah dahsyatnya Al-Quran. Jadi jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Itu dengan ahli Qurannya dipakaikan mahkota, dia pakai jubah dapat singgah sana. Kata Allah, jangan masuk surga dulu, gandeng bapakmu dengan tangan kananmu, gandeng ibumu tangan kirimu, pasanganmu bawa. Kalau dia sudah menikah, istrinya dibawa tuh, jangan takutlah ibu. Bagaimana kalau belum menikah? Itu nasiblah. Ikhtiar di dunia ya. Ya, ikhtiar. Kalaupun belum sempat menikah karena kesibukan ibadah seperti Imam Nawawi, maka pasangannya disiapkan bidadari yang indah di surga. Tapi tak bisa dari sekarang komunikasi. Kemarin saya baru lihat bidadari menyapa, cepat pulang saya nunggu kangen. Nah, itu tak mungkin. Tak mungkin itu. Ya. Kukira hari Rabu, ternyata hari Minggu. Kukira kau menunggu, ternyata engkau yang palsu. Nah, gandeng, keluarga ikut, belum selesai.
Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Malaikat semua diperintahkan oleh Allah sambut rombongan ini di setiap pintu surga untuk memberi selamat. Apa selamatnya? Nah, inilah tak tadi, ta'allama. Salamun 'alaikum bima sabartum. Selamat keluarga besar nih. Di antara amalnya ahli Quran, selamat ahli Quran. Setiap malaikat, setiap pintu surga, selamat karena Anda telah sabar mempelajari dan beramal itu saat di dunia. Sabar. Sekarang silahkan nikmati tempat yang tidak pernah dijamah oleh makhluk manapun. Fani ma'uqbad dar. Maka dia membaca Quran, setiap dia baca dia naik, setiap dia baca dia naik. Iqra warta' fa inna akhira qira'atika akhira manzilatika fil jannah. Baca Quran yang biasa engkau baca saat di dunia, terakhir bacaanmu disitulah tempat surgamu. Dia baca, saking nikmatnya naik ke atas lebih indah lagi, naik ke atas lebih indah lagi. Saat berhenti sesuai kebiasaan bacaan Qurannya, berhentilah di tempat tertinggi sesuai dengan bacaannya. Makin naik makin indah. Itulah sebabnya anak-anak Palestina sekarang banyak menghafal Quran. Nomor 1 sekarang di dunia. Anak-anak kecil nih, budak-budak, bocah-bocah kecil itu, kalau dia beranjak kemudian remaja tidak hafal Quran, sulit punya teman, aib. Kami punya teman-teman ulama itu di Gaza, di Palestina. Kita punya teman ulama di Mekah, di Madinah, di Mesir. Ulama-ulama di Gaza itu cerita dari tahun 2010-an lah, dan pertengahan itu ke atas sudah ada program satu rumah satu ahli Al-Quran. Kemarin itu sudah 96%, 30 juz setiap rumah. Sisanya itu ya 20 juz, 15 juz, ya 20 juz. Sisanya itu sebelum musibah sekarang ini. Tapi yang paling menarik, lihat canda mereka anak-anak ini satu dengan yang lainnya. Kalau satu anak sudah hafal Quran 30 juz, dia akan bercanda dengan adiknya atau kawannya yang 20 juz. Nanti kalau aku sudah di atas, aku dadahi kamu di atas. Makanya mereka senang-senang saja. Nah, yang dikasihani itu kita. Karena mereka itu sudah jelas tujuan hidupnya. Datang seorang pendongeng, ini kisah nyata. Ada seorang pendongeng dari kita datang ke Gaza untuk bercerita pada anak-anak supaya menghibur. Ini kisah nyata. Saya tak sebut nama lah. Datang ke sana anak-anak ini anak TK, anak SD. Ditanya siapa yang mau jadi presiden. Tak ada yang angkat, 1, 2 malu-malu. Siapa yang mau jadi dokter? Yang perempuan 1 angkat, 2 angkat. 3 siapa yang mau jadi pemain bola? Ada yang angkat laki-laki 1, 2. Tapi ketika ditanya siapa yang mau jadi syuhada, tak ada yang angkat. Semua berdiri. Berdiri tegap mengatakan nahnu syuhada. Nahnu syuhada. Nahnu syuhada. Kami akan syahid. Kami akan susul paman kami. Kami susul ayah kami. Kami susul teman kami. Itu kalimatlah yang muncul. Karena sudah tahu. Tahu hakikat, tahu ma'rifat, tahu diri itu hamba, tahu akan pulang. Dia sudah punya pilihan. Saya terkurung, saya tertahan, tapi saya punya izzah, kebanggaan di hadapan Allah karena mereka merasa punya motivasi, punya Quran. Bagaimana pejuang itu di bawah terowongan bawah masih bisa hafal khatam Al-Quran, masih bisa murajaah Al-Quran. Anda ini nikmat, tempatnya enak, sholatnya nyaman, masjidnya bagus, keluar dari sini ada makanannya. Yang paling rajin subuhannya bisa dapat umrah. Dengan seperti itu belum mau baca Al-Quran, ya dengan cara apa lagi diberikan kemuliaan? Kan tidak adil. Baca Quran tak punya waktu, tapi ke surga pengen ke Firdaus. Ya? Nabi Adam tuh tahu kan? Tahu kita, Nabi Adam tuh keluar dari surga karena hikmah tertentu, pelanggarannya 1. Makan buah larangan itu. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dimakanlah itu karena godaan setan itu. Pelanggaran 1 salahnya keluar dari surga. Sidin mengaku banyak salah, ingin masuk. Nah, bagaimana caranya menghilangkan salah itu dan cepat mendapat bekal? Quran. Quran itu cepat. Nah, memulainya bagaimana? Buka pintunya. Iftahil bab bil qiraah. Baca dulu, belajarlah kita membaca. Jangan malu baca Al-Quran, baca benar, yang benar. Kalau baca Quran yang benar.
Dapat guru yang ketat, alhamdulillah. Supaya benar baca, bersabarlah 20 ayat Al-Baqarah. Sabar dapat guru yang benar. Mutasyaddid fil ahkam. Diikuti itu. Walaupun 3 hari untuk saja, sabar 20 ayat. Nanti begitu sampai ke Al-Baqarah di ayat ke-71 72, hukum-hukum itu sudah kita ketahui, kesananya lebih gampang lagi. Ya, dulu ulun mengaji itu begitu, jauh-jauh 20 km datang kepada syekh. Iqra ya bunai, baca. Alhamdulillah ulun lewat tu Al-Fatihah sampai ke Al-Baqarah. Kawan ulun tu baru a'udzubillah, hasbuk ya bunai. Besok datang lagi sini nih. Coba jauh-jauh lah. Dari Batu Licin ke Banjarmasin. Karena ada imam di sini bagus bacaan katanya. Dia ingin talaqi. Dia baca a'udzu dzu sidin. Dzu. Itu dzu. Nah, sekarang sidin pulang dulu ke Batu Licin, nanti dzu. Besok sini lagi. Kira-kira kalau dapat guru begitu, mau datang lagi tak? Nah, inilah paket tak. Sabar. Kalau tak tahu hadis, tak ada motivasi. Tapi kalau tahu hadis, keluarkan hadisnya. At-Tirmidzi. Nomor hadis berapa? 2910. Riwayat siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Nabi SAW. Qal, man qara'a harfan min kitabillahi falahu biha hasanah. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Wala aqulu alif lam mim harfun. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, walikuli harfin asyru hasanat. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang baca Al-Quran 1 huruf saja, pahalanya 10 setiap satunya. Alif lam mim itu bukan 1 huruf, alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, mimnya 1 huruf. Kalau memakai ilmunya lagi, ilmu arud namanya. Ilmu yang keempat, nahu 1, sorof 2, balaghah 3. Balaghah dibagi 3 lagi. Ma'ani baca. Apa rumus bacaannya? Al-Baqarah ayat berapa? 261. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Sering dipotong sampai sini. Ayatnya tak diteruskan. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang berinfak, niatnya ikhlas karena Allah, setiap satunya dikalikan seperti 1 benih butir kali 7 tangkai kali 100. 1 kali 7 kali 100, 700. Orang pandai ceramah, infak sekian kali 700. Ayatnya belum selesai. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Dan Allah akan melipat gandakan yang tidak pernah berhitung dengan pahala tanpa hitungan. Sidin mengaji, baca 1 huruf, dihitung kali 10, sesuai hitungan. Tak dihitung, rumusnya ilmu arud tadi. Ayatnya sudah disampaikan, diberikan tanpa hitungan. Nah, silakan mau hitung, baca Al-Fatihah berapa huruf tuh? Kali 10. Ada hadis kedua, kalau saya tak lancar, terbata-bata, a'udzu billah, Allahu Akbar. Apa kata Nabi? Atau kama qala walladzi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran. Orang yang belajar baca terbata-bata, sulit mengucapkan huruf, tak seperti yang lancar yang itu, dia mendapat 2 kali pahala. 2 pahala. Tak. 2 pahalanya kali 10. Oh, kalau begitu tak lancar saja Ustaz. Oh, bukan begitu, masing-masing ada keutamaan. Nah, kalau sudah lancar, ma'asyafaratil kiramil bararah, datang malaikat penjaga memastikan dia baik. Jadi ahli Quran itu didampingi malaikat. Malaikat itu menjaga dia, kiramil bararah, menjaga akhlak dia baik dan perilaku baik sesuai dengan Qurannya. Nah, jadi kalau ada orang menghafal Quran tapi akhlaknya buruk, malaikatnya tak ada tuh sampingnya. Nah, itu bagian setelah itu baca. Nanti saya tutup karena ini bagian terakhir, pesawat kami jam 8. Masih ada waktu? Alhamdulillah, silahkan banyak ya. Saya tetap 5 menit boleh ya? 7 menit lah sampai 7:10. Perhatikan sedikit, kalau sudah lancar baca, pindah ke tilawah.
naik kelas. Silakan khatam bagus, khatam. Setelah itu pindah kelas dari qiraah ke tilawah. Tilawah itu dari tala yatslu tilawatan. Maknanya 3. Berapa maknanya? 1 baca, 2 paham apa yang dibaca, 3 mengamalkan apa yang dipahami. Baca, paham, amal. Nah, ini yang membuat kita baik tuh ini. Itu rumusnya di mana? Di hadis riwayat Muslim. Nomor berapa? 2669. Rawinya siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi bunyinya bagaimana? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Bukan yaqra'un, yatlun tilawah. Wa yatadarasunahu fima bainahum illa 1 ghasyiyatuhum rahmah. 2 nazalat alaihimus sakinah. 3 haffathumul malaikah. 4 wa dzakarahumullahu fiman indah. Kalau orang sudah masuk pada level tilawah, 1 kata Nabi, apa yang terjadi pada dirinya? Ghasyiyatuhum rahmah, akan dinaungi rahmat Allah hidupnya. 2 akan terjadi perubahan pada hidupnya, nazalat alaihimus sakinah, membuat dia lebih baik dengan ketenangan dirinya. Haffathumul malaika, diliputi malaikat, dzakarahumullahu fiman indah, disanjung oleh Allah di sekitaran makhluk yang ada di arsy-Nya. Bagaimana cara tilawah yang baik itu? Ada 2. 1, tilawah yang sifatnya terurut tartib dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ngaji Al-Fatihah kan sehari berapa? 15 atau 16 kali kita baca? 17. Kalau 15, duhurnya 2 rakaat. Kalau 16, subuhnya 1 rakaat. 17 kali. Setiap hari baca 17. Sampai kapan tak tahu maknanya. Kenapa tak kita pelajari tilawah tafsirnya? Hari ini bismillahirrahmanirrahim, apa artinya, apa maknanya, terapkan dalam kehidupan. Mau makan bismillah, minum bismillah, melihat bismillah. Jadi orang baik. Jadi orang baik, karena tak mungkin orang berbuat jahat dengan bismillah. Tak ada orang korupsi pakai bismillah. Orang mau mabuk bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Tak ada. Tak ada. Begitu digunakan, pasti dicela. Ada orang tuh kontainer tuh pembuat konten. Oh, sekarang banyak-banyak lah era sekarang nih. Ada makiyun, aliran maki-maki. Ya, karena ngajinya ya begitu. Taba ya tubuh YouTubean. Pas baka yu Facebookan. Instagram ya Instagraman. Tak tuntaslah dia mengaji kitab tuh. Ya. Ada orang sengaja bikin konten, dia makan daging yang diharamkan, daging babi itu. Pernah dulu kan ya? Dia bacakan bismillah, dihujat semesta alam itu. Oh iya. Kenapa? Karena kalimat itu kalimat thayyibah, kalimat baik, kalimat terjaga, digunakan pada yang tidak baik tak mungkin. Maka apa yang pertama dilakukan? Tilawah dari Fatihah, coba terus. Terutama ayat-ayat yang kita baca dalam sholat. Surahnya baca dulu, pelajari dulu. Nanti hasilnya akan lain. Ya. Setelah itu yang kedua, nah ini yang membuat kita akan berubah. Yang kedua ini rahasia terpenting. Nah ini saya ingin tutup dengan yang ini. Coba keluarkan ayat-ayat Quran itu sesuai dengan profesi hidup kita. Namanya tafsir maudhu'i. Sidin jadi ayah, jadi suami. Pernahkah mengeluarkan ayat Quran tentang suami dan ayah? Coba keluarkan ayat-ayatnya, amalkan itu, lihat tafsirnya di hadis, praktekkan dalam hidup. Akan jadi suami terbaik. Istri begitu ibu. Keluarkan ayat-ayat tentang istri, tentang ibu. Pelajari itu. Sanad hadisnya coba dilihat, pelajari istri-istri Nabi, praktekkan dalam hidup. Bagaimana bisa menjadi Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhunna jami'an? Itulah sebabnya kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri. Karena semua istri Nabi itu mewakili seluruh karakter perempuan di muka bumi. Semua akan seperti itu. Dari yang cemburuan, rajin ngaji, sampai yang senang bikin kue. Ada? Ada. Nanti Sidin pulang tengoklah istrinya mirip siapa tuh. Tapi bisa dibuat. Saya ingin seperti Sayyidah Aisyah yang rajin pengajian. Lihat hadisnya, tunggangi itu. Lihat ayatnya, keluarkan. Senang bikin kue seperti Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Ada ayatnya, ada hadisnya, ada turunannya.
Kalau ingin seperti Sayyidah Khadijah, Masya Allah, disebut suami dalam tidur setelah meninggal pun namanya masih dikenang, disebut-sebutkan, lewat masanya sekarang masih diidam-idamkan. Nabi lihat, baru lihat wajahnya setengah gelisahnya hilang. Setengah gelisah Nabi lihat wajah Sayyidah Khadijah hilang. Dengar kata-katanya masalahnya hilang. Turun dari gua Hira sedang gelisah karena mau melihat malaikat Jibril, baru lihat untuk pertama kalinya dalam bentuk aslinya. Pulang ke rumah, beliau gemetar, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Melihat Sayyidah Khadijah, setengah gelisahnya hilang. Diselimuti, dikatakan di telinganya dengan kalimat yang indah, au kama qala zaujil karim, au kama qalat, sayang, engkau tuh orang baik, tidak ada yang akan menyakitimu, engkau pelindung untuk orang-orang lemah, pengasuh orang-orang yatim. Yakinkan pada hatimu yang paling dalam, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Dikenanglah sampai sekarang. Nah, ibu kapan panggil terakhir suami sayang? Hah? Suami orang diupdate-update, suami sendiri tidak pernah dilihat. Saya kan suami orang, Bu. Hah? Saya keluar tadi rekam-rekam Ustaz, suami orang. Coba di rumah suami sendiri pernah tadi rekam? Saya? Nah, ayo. Sama ini juga nih. Nah, coba lihat, sering dilihat status si orang atau status dia sendiri itu. Nah, itu tunggangilah itu. Ini pelajar-pelajar keluarkan ayat-ayat ilmu dalam Al-Quran. Itu aja pelajari. Lihat hadisnya apa. Pedagang-pedagang keluarkan ayat-ayat bisnis. Hadisnya apa. Kalau mau gampang, cari kitab jami'. Hadis itu ada 4. Jami', sunan, musnad, mu'jam. Cari kitab jami'. Seperti Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu membuat 97 topik. Setiap topiknya ada ayatnya, ada hadisnya. Ada ayatnya, ada hadisnya. Sidin apa sekarang dikerjakan? Mengajar, belajar di kampus. Oh, topik nomor 3, Kitabul Ilmi. Bagaimana cara belajar yang baik? Mengatur waktu, cepat paham, tidak mudah lupa. Keluarkan ayatnya ada, hadisnya ada. Jadi orang terbaik di zamannya. Sidin pengusaha, pedagang, keluarkan Kitabul Buyu'. Begini jualan yang benar. Begini berdagang yang baik. Kalau benar diikuti, insya Allah tidak akan pernah Anda berniaga kembali tanpa modal. Tidak akan pernah. Selalu kembali untung. Sidin pemimpin. Ya, apakah bupati, wali kota dan sebagainya? Buka di Sahih Muslim, Kitabul Imarah. Cara menata itu bagaimana? Bersikap adil bagaimana? Tahu akan dihisab bagaimana? Kalau memimpin tahu akan dihisab, tak akan sembarangan memimpin. Pernah ada seorang gubernur datang kepada saya. Ustadz, mohon doakan. Jadi gubernur itu begitu berat. Saya tanya, kenapa Bapak mau? Beliau diam saja begini tuh. Semoga kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila sudah tahap 2, berusahalah menghafal Al-Qur'an semampu yang kita bisa dengan cara yang benar. Yang ketiga inilah tahfidz hamilul Qur'an yang kita bawa pulang. Saya ingin lama, tapi pesawat ini take off jam 8 dari Banjarbaru. Nah, karena itu saya akan akhiri dengan berdoa. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmadaka wa nashkuruka shukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.